Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Perhatikan dua kalimat ini. Kalimat yang pertama, Ana membaca buku di perpustakaan. Lalu kalimat yang kedua, Ana membaca buku di perpustakaan, sedangkan adiknya bermain bola di lapangan. Nah, untuk membandingkan dua kalimat ini, ingat kembali untuk jabatan katanya, ya. Nah, ini untuk kalimat pertama, Ana subjek membaca predikat buku objek di perpustakaan keterangan. Dan untuk kalimat kedua, Ana membaca buku di perpustakaannya sama. Dan lalu kelanjutan kalimat kedua ini ada sedangkan adiknya bermain bola di lapangan. Adiknya subjek bermain predikat bola objek di lapangan keterangan. Nah, kalau kalian perhatikan pada kalimat pertama, ini hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Nah, untuk objek dan keterangan ini sebagai pelengkap ya, boleh ada, boleh tidak. Ingat ciri-ciri kalimat itu adalah minimal memiliki subjek dan predikat. Dan sekarang kita perhatikan kalimat kedua. Di sini ada dua subjek ya dan juga dua predikat ya. Nah, anak-anak, kalimat yang pertama ini yang memiliki satu subjek dan satu predikat itu disebut kalimat tunggal. Ya, sedangkan kalimat yang kedua ini yang memiliki dua subjek dan dua predikat ini adalah kalimat majemuk. Dalam kalimat majemuk itu bisa lebih dari dua subjek ya. Nah, minimalnya adalah dua subjek. Nah, jadi anak-anak, apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah kalimat yang menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal. Nah, sekarang kita perhatikan ciri-ciri kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat tunggal itu disebutnya terdiri dari satu klausa. Apa itu satu klausa? Artinya memiliki satu subjek dan satu predikat ya. Namun dapat diperluas juga dengan objek ataupun keterangan. Nah, sedangkan kalimat majemuk itu terdiri dari lebih dari satu klausa atau lebih dari satu kalimat tunggal. Ya, artinya lebih dari satu subjek dan juga lebih dari satu predikat. Lalu ciri-ciri yang kedua, pada kalimat tunggal itu tidak terdapat kata penghubung, sedangkan pada kalimat majemuk terdapat kata penghubung untuk menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lain atau untuk menghubungkan kalimat tunggal yang satu dengan kalimat tunggal yang lain. Nah, ini ada contoh-contoh kata penghubungnya. Kalian bisa lihat juga di buku Asta ya. Nah, contohnya kalimat tunggal pertama, ibu pergi ke pasar. Nah, lalu ini ada kalimat tunggal yang kedua, ibu memasak. Nah, bagaimana menggabungkannya menjadi sebuah kalimat majemuk? Nah, gabungkan dengan kata penghubung lalu ya. Jadi ibu pergi ke pasar lalu memasak. Nah, tadi katanya kalimat majemuk itu harus ada dua subjek, dua predikat. Lalu ini mengapa ini subjeknya satu? Nah, sebenarnya di sini ini pada awalnya subjeknya itu ada dua, yaitu ibu dan ibu. Namun karena subjeknya itu sama, maka digabungkan ke subjek yang pertama. Ingat kalimat efektif ya, bahwa subjek yang sama ini bisa digabungkan. Ya. Nah, lalu kita coba membuat kalimat majemuk lagi. Kakak memenangkan lomba menyanyi tingkat nasional. Lalu kalimat tunggal yang kedua, kakak rajin berlatih. Nah, untuk menggabungkannya harus ada kata penghubung. Kira-kira yang cocok apa ya? Oh, yang cocok adalah karena. Jadi kita gabungkan ini ya. Kakak memenangkan lomba menyanyi tingkat nasional. Karena, nah ingat karena subjeknya ini sama, kita bisa gabung. Jadi di sini karena rajin berlatih. Jadi bisa langsung predikat ya. Nah, anak-anak, ini langit sudah mendung. Kalimat tunggal yang kedua, hujan tidak turun juga. Coba kata penghubungnya apa ya? Mungkin yang cocok adalah namun atau tetapi ya. Langit sudah mendung tetapi hujan tidak turun juga. Nah, di sini subjek predikat, di sini juga subjek predikat. Subjeknya ada dua ya, karena ini subjeknya berbeda. Nah, sekarang Budi rajin berdoa. Kalimat tunggal yang kedua, Budi disebut anak yang beriman. Kita hubungkan dengan kata penghubung sehingga ya. Nah, Budi juga ini subjeknya sama, kita bisa gabungkan ya, sehingga disebut anak beriman. Nah, ini terakhir, hujan tiba-tiba turun, ibu sedang berjalan menuju pulang. Nah, sekarang ubah menjadi kalimat majemuk. Mungkin yang cocok adalah ketika. Hujan tiba-tiba turun ketika ibu berjalan menuju pulang. Ya, di sini subjeknya ada dua karena berbeda ya, satu hujan, satu ibu ya, jadi tidak bisa digabung. Sekarang bagaimana mengurai kalimat majemuk menjadi kalimat tunggal? Ini kebalikannya ya.
Di sini ada kalimat majemuk, ayah sedang mengecat tembok ketika ibu sedang makan. Ya, jadi kalimat majemuk ini terdiri dari dua klausa atau gabungan dua kalimat tunggal. Sekarang kita urai. Caranya adalah kita lihat kata penghubungnya. Di sini adalah ketika ini adalah pembatas antara kalimat tunggal pertama dan kalimat tunggal yang kedua. Oleh karena itu kalimat tunggal yang pertamanya adalah Allah sedang mengecat tembok. Lalu kalimat tunggal yang keduanya ibu sedang makan. Ya. Contoh yang kedua, Bapak Amin memberi penjelasan tentang pemilu bahkan memberi contoh cara memilih yang benar. Kata penghubungnya adalah bahkan. Nah, jadi kita tulis bahwa kalimat tunggal yang pertama adalah Bapak Amin memberi penjelasan tentang pemilu. Nah, di belakang kata bahkan ini tidak ada subjek nih, langsung predikat, langsung memberi ya. Nah, ingat kalau tidak ada subjek berarti ini pasti subjeknya sama. Jadi tulis kembali subjeknya. Bapak Amin memberi contoh cara memilih yang benar. Tidak boleh hanya memberi contoh, tidak boleh. Mengapa? Karena dalam sebuah kalimat itu harus ada subjeknya. Ya. Nah, sekarang mereka berjalan tidak kenal lelah sehingga lekas tiba di tujuan. Ini juga subjeknya sama. Kalimat tunggal pertamanya mereka berjalan tidak kenal lelah. Lalu ini di belakang kata penghubung ini menjadi kalimat tunggal yang kedua. Dan ingat harus ada subjeknya ya. Mereka lekas tiba di tujuan. Nah, sekarang coba bagian terakhir. Buatlah kalimat majemuk dengan kata penghubung ini. Bahkan kalian bisa cari sendiri. Ini Bu Cucun hanya memberi contoh ya. Dia membantu saya menjelaskan pelajaran yang tidak saya pahami. Bahkan memberi pinjam alat peraga kepada saya. Untuk yang kalimat tunggal yang keduanya atau klausa yang kedua, ini subjeknya apa anak-anak? Ya ini subjeknya sebenarnya adalah dia ya, namun dianya digabung di pertama. Lalu, nah, contohnya adalah saya membuat gambar iklan di kertas, lalu mewarnainya. Ini juga sama, ada saya sebenarnya di sini ya, kalau kita uraikan menjadi kalimat tunggal, saya mewarnai. Sedangkan Tina gemar bermain coklat, sedangkan Ani gemar bermain boneka. Nah, ini ada dua subjek ya, karena subjeknya berbeda. Yang satu Tina dan yang satu Ani. Nah, anak-anak, mengapa sih kita perlu mempelajari bahasa yang baik dan benar? Anak-anak, firman Tuhan mengajak kita untuk pujilah Tuhan dari segala suku, kaum, dan bahasa. Jadi bahasa itu kita gunakan untuk memuji Tuhan. Dan ingat bahwa slogan sekolah kita adalah kita belajar untuk memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang indah. Dan marilah kita puji Tuhan dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar, dan bahasa yang indah. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang indah, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang benar. Nah anak-anak, saatnya kuis berhadiah. Nah pertanyaannya adalah, apa sebutan bagi Allah yang menunjukkan bahwa Allah adalah tunggal, namun majemuk juga? Nah kira-kira apa ya sebutannya? Nah caranya adalah ketik di kolom komentar YouTube ini, yaitu dengan menulis nama kelas dan nomor absennya lalu jawabannya. Ingat formatnya seperti ini, tidak perlu ditulis lagi nama atau no atau kelasnya, langsung begini ya, B1 jawaban atau A9 jawaban. Karena yang depan ini sudah menunjukkan nama kelas dan yang belakang ini sudah menunjukkan nomor absen kalian. Nah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham kalian boleh bertanya kepada wali kelas kalian. Bye bye and God bless you.